ujian praktek SIM kendaraan bermotor yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat hingga memunculkan indikasi dugaan adanya pungli proses pencarian SIM. Negara kemungkinan kesan adanya percaloan terstruktur dan tersistem di sebagian masyarakat akhirnya diubah oleh polisi. Perubahan itu karena adanya protes dan banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya ujian praktek SIM. Hingga nyaris tidak ada yang lulus saat ujian praktek SIM. Akibatnya, masyarakat harus membayar mahal melalui calo atau melalui oknum petugas, yaitu sekitar 800.000 sampai sekitar 1 juta untuk mendapatkan SIM. Mengingat ujian praktek SIM dengan model berkendara melewati jalan buatan seperti angka 8 dengan ruas jalur sangat sempit, yaitu sekitar 50 cm, maka hanya pemain serius saja yang bisa lolos ujian praktek SIM. Mulai pertengahan Agustus 2023, ujian SIM ala sirkus itu mulai diganti. Bentuknya sedikit berbeda, yaitu menyerupai huruf S, dan ada tambahan ujian praktek berkendara di jalan umum. Namun, apakah perubahan ujian praktek itu otomatis akan mudah? Apakah lebih banyak yang lulus? Apakah para oknum calo atau oknum petugas yang diduga ada keterlibatan pencaloan akan hilang? Berdasarkan pengamatan di lapangan, perubahan ujian praktek SIM dengan model baru ini ternyata tetap tidak mudah. Dari 5 orang pencari SIM pada Jumat 11 Agustus 2023 di Satlantas Polres Kediri Kota, Jawa Timur, ternyata tidak ada 1 orang pun yang lulus karena dinilai masih sangat sulit. Sehingga kemungkinan adanya dugaan praktek percaloan SIM bisa jadi tetap akan marak, tidak akan banyak berubah. Ada beberapa hal yang membuat ujian praktek SIM di Satlantas Polres Kediri Kota ini tetap akan sulit. Pertama, untuk lebar jalan buatan untuk ujian memang sedikit lebih lebar, tapi patok-patok batas garis jalan terlihat dipasang lebih masuk ke dalam garis hingga masuk beberapa sentimeter ke ruas jalan untuk praktek, sehingga mengurangi lebar jalan yang seharusnya. Kedua, tugas uji SIM memberikan aba-aba yang cenderung bisa membingungkan peserta ujian SIM. Misalnya, saat memberi aba-aba sebagai tanda berhenti, jalur yang dilalui peserta ujian praktek SIM berada di sebelah kanan, tapi petugas yang memberikan aba-aba berhenti merentangkan tangan kiri. Ketiga, berdasarkan pengakuan sejumlah peserta ujian SIM untuk ujian praktek di jalan raya, ada sejumlah istilah-istilah yang kurang dikenal di masyarakat, sehingga kurang bisa dipahami masyarakat umum. Keempat, peserta ujian SIM sepeda motor saat berkendara di jalan umum harus terus berada di sisi paling kiri, dilarang ke tengah, tidak peduli apakah ada kendaraan lain, khususnya mobil yang sedang melintas atau tidak. Alasannya, jalan raya di bagian tengah untuk jalur mobil, sedang sepeda motor harus berjalan di pinggir. Padahal jika diamati, jalan raya di Kota Kediri tidak ada jalur khusus sepeda motor. Ruas jalan raya untuk semua kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Sementara yang ada jalur khususnya di Kota Kediri adalah jalur sepeda pancal. Kelima, jika dilihat sekilas, jumlah pencari SIM yang menunggu giliran di area proses pembuatan SIM dibanding yang sedang mengikuti ujian praktek di lapangan sekilas jauh berbeda. Jumlah penunggu di area pembuatan SIM jauh lebih banyak, sedangkan di area ujian praktek sangat sedikit. Yakinkah Anda dengan model baru ujian praktek SIM ini akan bisa menghilangkan calo SIM? Bagi Anda yang sudah pernah ikut ujian praktek SIM model baru, apakah Anda masih merasa kesulitan atau merasa tetap dipersulit? Bagaimana pendapat Anda?